Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja memotong buluh. Buluh dipotong menangkap binatang buas. Ulang tahun yang ke-70, hati saya pula yang cemas-cemas. Kenapa cemas? Bayangan saya, Pemprov menyediakan lilin 70 biji. Disuruh saya mengembusnya satu napas. Apa tak mati kontan awak? Tapi rupanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak begitu merayakan ulang tahun, tapi dengan tablik akbar. Tentulah ini ciri dari kepemimpinan yang taat kepada agama Islam. Karena kalau pemimpin itu suka mengaji, tentu dibuatnya tablik akbar. Tapi kalau hobi dia dangdut, lobang-lobang lah tanah itu dibornya. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI, beserta Ibu Haja Evidiana Eri Nuradi. Selanjutnya buka pula Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ibu Dr. Hajah Nur Hajizah Marpaung SHMH, Bapak PLT Sekda Provinsi Sumatera Utara, Insinyur Ibnu Sri Hutomo MM, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, berkepala maupun tak berkepala. Ada kuasa maupun tidak, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, alim ulama, cerdik pandai, PLT Kementerian Agama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulang tahun tidak membuat orang yang 70 tahun kalau ulang tahun tidak berubah menjadi 17. Saya diundang atu-atu, nenek-nenek ulang tahun yang ke-50 pernikahan mereka. Andai mereka nikah umur 20, ulang tahun emas yang ke-50, 50 tambah 20 menjadi 70. Apakah setelah ulang tahun pernikahan 50 itu mereka berubah menjadi pasangan pengantin baru? Tidak, tetap top, tua ompong peot. Mohon maaf yang sudah tua, jangan tersinggung. Orang yang mudah tersinggung cepat mati. Tidak menjadi tua, hanya saja semangat menjadi bertambah muda. Dulu sebelum dia menjadi provinsi, sebelum bergabung kepada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini Sumatera ini kerajaan-kerajaan. Ada namanya Kerajaan Samudra Pasai yang paling tua di atas, lalu berubah menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sini pula ada 4 kerajaan Melayu, Kerajaan Melayu Langkat, turun ke bawah Kerajaan Melayu Delhi, turun ke bawah Kerajaan Melayu Serdang, turun ke bawah Kerajaan Melayu Asahan. 4 sultan ini bergabung kepada NKRI menjadi Provinsi Sumatera Utara. Selesai dari Asahan, bersempadan bertetangga langsung dengan Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Itulah menjadi tempat tinggal saya sekarang, menjadi Provinsi Riau. Kemudian di sebelahnya ada pula kerajaan, yaitu Kerajaan Minangkabau yang biasa disebut dengan Pagar Ruyung, Kerajaan Minangkabau menjadi Sumatera Barat. Di bawahnya pula ada Kerajaan Melayu Jambi, sekarang menjadi Provinsi Jambi. Di bawahnya lagi ada Kerajaan Melayu Palembang, menjadi Kerajaan Palembang menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Sampai ke bawah itulah dia Kerajaan Lampung menjadi Provinsi Lampung, yang sekarang mekar menjadi berbagai macam banyak provinsi. Itu sesungguhnya adalah cinta sultan-sultan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unik, nun jauh di sana mereka adalah sebuah kerajaan besar pecah menjadi kecil-kecil. Sedangkan kita tidak. Kerajaan yang besar-besar dulu pernah kecil-kecil menjadi satu. Itu bentuk cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi orang Indonesia tidak melupakan sejarah. Menjadi orang Melayu tidak menyebabkan lupa sejarah. Maka kita hari ini bersyukur pada Allah. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, mau Batak, Mandailing, Aceh, Melayu, Bugis, Makassar, kita semua menjadi satu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini saya melihat merah putih, luar biasa. Mohon maaf kata Pak Gubernur karena kami habis olahraga.
Islam tidak pernah mengatur pakaian, mau pakai training atau tidak, yang penting menutup aurat. Tapi andai tadi Pak Bupati bercelana pendek, Pak Gubernur bercelana pendek, tentu saya tak bisa berlama-lama. Mohon maaf Pak, saya izin sebentar kemana, ke Petisah beli sarung. Selama menutup aurat tak salah. Apa salahnya? Alhamdulillah, ini bentuk syukur masyarakat Sumatera Utara. Diadakan tabligh akbar. Apakah tabligh akbar itu hanya untuk muslim saja? Tidak. Untuk yang Islam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku sebangsa setanah air, saya katakan salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Karena kita dulu dididik sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ini bumi Melayu, ini bumi kerajaan Melayu Delhi, mereka terbuka sejak zaman Belanda kepada semua orang. Datanglah saudara-saudara kita dari India, datang kemari, disambut selamat datang. Bahkan ada satu kampung khusus, itulah dia Kampung Keling. Datang kawan-kawan kita dari Cina, dari dataran Tiongkok di sana, tidak diusir orang Melayu yang jelas kerisnya di depan, tak disambutnya keris. Jangan kalian masuk ke kampung kami, tidak. Tapi diucapkannya selamat datang. Itulah dia menjadi kampung pecinan, tempat orang-orang Cina. Bahkan hubungan baik antara Sultan dengan orang Cina, berdirilah satu masjid yang luar biasa. Tanahnya tanah orang Melayu, bangunannya bangunan yang dibangun oleh non-Muslim. Maka berdirilah tegak masjid satu, Masjid Chong Api. Luar biasa hubungan. Makanya kalau ada orang mau belajar bagaimana bertetangga, bersahabat, berkawan, bertetangga, wujudnya masyarakat, macam bentuk suku, bangsa, agama, datanglah ke Sumatera Utara. Jadi kalau saya lah diminta ceramah di Sumatera Utara, judulnya tentang sukses pilkada serentak. Saya pernah juga diundang oleh Bapak Kapolda Provinsi Riau bersama Panwaslu Bawaslu untuk acara pilkada damai. Lalu saya diundang ke Sumatera Utara untuk pilkada damai. Itu artinya sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Karena orang Sumatera Utara adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Allahu Akbar. Sultan Melayu, orang Islam, hobi, suka pada kedamaian. Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kedamaian. Negeri terbesar Muslim di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia. Tapi begitu sampai ke airport, yang menyambutnya apa? Candi Borobudur. Kalaulah orang Islam itu ekstrim, radikal, sudah diratakannya itu dengan tanah. Pergi kita ke Mesir, tempatnya bumi para nabi, Nabi Musa alaihi salam. Tapi objek wisatanya apa? Sphinx. Apalagi piramid, Fir'aun. Artinya apa? Islam tidak melarang dalam masalah hubungan sosial, tapi kalau sudah masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz, saya sekantor dengan kawan saya non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang acara pernikahannya? Boleh. Apa yang saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan selamat dari pukulan ombak dan hempas gelombang. Gitu. Semoga menjadi keluarga yang baik. Nah, jangan pula kau sampai ke situ kau ucapkan barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Nah, jadi ada ucapan satu agama, ada yang beda. Ustaz, boleh saya makan? Tentu kita karena sudah lama bertetangga bersahabat, dibuatkanlah di hotel itu satu kemah khusus Muslim food, makanan Islam. Silakan makan. Tapi habis acara makan Islam pulang. Datang yang satu nih, singgah pula dia di non-Muslim food. Itu mesti kita panggil. Kita di sini. Aku tidak makan Pak Ustadz, jadi kuahnya aja sedikit. Oh tak bisa. Ini dalam masalah keyakinan, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah. Saya tinggal di Mesir, menyewa rumah orang Mesir karena tidak tinggal di asrama. Nama tuan rumahnya Baba Yosef. Kalau orang Islam Yusuf. Tapi Baba ini namanya tidak Yusuf, Yosef. Kenapa? Agamanya Kristen Ortodok. Lama kami tinggal dalam masalah sewa menyewa. Tapi dalam masalah politik, dalam masalah akidah, umat Islam mesti menjaga keyakinannya, penghormatannya, keagungannya. Ini semua perlu kedamaian. Saya tidak perlu mempengaruhi orang. Kenapa? Orang Islam menjaga agamanya. Dalam Islam pula diajarkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Beda.
pilihan, beda agama, tapi dalam masalah keyakinan kau mesti jaga ini. Itulah makanya salat qabliyah subuh itu rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti saya lanjutkan dalam tentang nama dia. 70 tahun semata kita sukseskan. Oh, ada gambar Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur. Ada pula gambar saya di sebelah. Masya Allah. Penceramah Al-Ustadz Haji Abdul Somad RCMA. Lagi cemas menghadapi ama-ama. Sukses pilkada serentak. Mudah-mudahan kita berharap tak lama lagi Sumatera Utara akan terpilih anak-anak bangsa yang terbaik yang dapat menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tentram, sentosa. Tapi Allah berjanji, walau anna alal qura amanu, kalau orang beriman itu bertakwa, wattaqau, dan bertakwa takut kepada Allah beriman, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit wal ard. Maka dulu ada seorang sultan dari Sumatera Utara, tepatnya kerajaan Melayu Langkat, namanya Sultan Musa Muazzam Shah. Muazzam, dimuliakan. Dia tahu, dia dekat dengan ulama, maka didekatinya ulama. Datanglah ulama dari negeri kami sana, kerajaan Riau sana, yaitu seorang bernama Tuan Syekh Abdul Wahab dari Makkah Al-Mukarramah. Nama kampungnya Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan. Ditemukanlah sumur minyak, berombak minyak itu datang keluar, ditangkap oleh Belanda, diasingkannya. Salah satu karomah Syekh Abdul Wahab Rokan, begitu dia ditarik, menyusut kering sumur minyak itu. Belanda tahu. Ini tahu dia kenapa barokah ini datang pada satu orang. Kalau sudah ada satu magnet, ambil batu besi berani magnet, letakkan dia, maka besi-besi yang lain berada di sekitar itu munculan. Memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Ketika orang soleh ini dimuliakan, maka keluar minyak. Makkah Al-Mukarramah kering kerontang, apapun tak ada. Dulu gandum saja yang ada, tapi begitu dibukakan Allah, digali tanah, keluar minyak menyembur ke atas. Kita digali tanah, keluar lumpur tak berhenti-berhenti. Tapi rupanya Belanda ditahu, ini kalau orang soleh ini dijauhkan, minyak ini kering, dibalikkan dia balik. Tak satu dua bersaksi tentang kemuliaan. Begitulah, kalau kita mau negeri ini akan turun barokah dari atas, turun barokah dari bawah, maka kita hormati ulama, kita muliakan pondok-pondok pesantren, anak-anak kita masukkan tahfiz Quran, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya tak ragu tentang itu. Kenapa? Karena Sumatera Utara tempatnya para ulama-ulama yang besar berasal dari sini. Allahu Akbar. Saya dulu mengaji ke tepi Sungai Deli dari tahun 90 sampai 93. Datang ke rumahnya baca Quran, habis baca Quran pulang ke rumah. Dia tak pernah nengok Quran, duduk aja di rumah. Tapi kalau saya salah tuh kata dia. Salah tuh kata dia. Tak pernah nengok Quran. Namanya Syekh Azra'i Abdul Raub di tepi Sungai Deli. Tahun 93 saya khatam, 90 masuk, 93 khatam. Tamat 30 juz, tak hafal, baca aja. Setelah tamat, barulah saya membaca Quran. Telah meninggal ulama besar berasal dari Sumatera Utara, 15 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, mengajar di sekolah tahfiz di Makkah. Tapi karena dia cinta Indonesia, pulang dia dan menjadi guru besar. 4 kali menjadi musabaqah tilawatil Al-Quran, 4 kali menjadi dewan juri. Bukan peserta, di Makkah Internasional menjadi dewan juri. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Ulama besar. Ini negerinya para ulama. Ketika itu ada ulama besar menjadi mufti. Mufti itu tertinggi. Ketika itu tertinggi jabatan adalah mufti. Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Mufti tertinggi. Dan ketika itu kerajaan Melayu Delhi, mufti tertingginya langsung dari Makkah Al-Mukarramah, tamat dari sana. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid. Di antara muridnya itulah dia Muhammad Arsyad Talib Lubis. Kemudian berkumpul murid-murid ini mendirikan sebuah organisasi bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Allahu Akbar. Dari Sumatera Utara. Saya pulang Ahad pekan yang lalu, saya baru saja pulang dari kerajaan Sabah. Kata Menteri Agamanya, Ustadz nanti jumpa Sultan Sabah, supaya duduknya begini, nanti manggilnya jangan manggil nama tapi panggil tun, harus tegak berdiri, pokoknya protokoler kerajaan. Saya pun siap lah. Nggak, ngeri-ngeri sedap menjumpa raja. Begitu rajanya datang tegak, ketawa dia, ketawa.
Kenapa saya tiap subuh nengok ceramah Ustaz? Itulah mengapa Ustaz kami undang di sini makan siang bersama, kata dia. Habis itu dipanggilnya semua. Siapa yang mau foto sama Ustaz? Ayo, 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 kata. Rupanya tak terlalu formal-formal juga sultannya. Masya Allah. Rupanya sampai di sana berjumpa dengan ulama-ulama, 19 orang ulama yang menyebarkan Islam di negeri kerajaan Sabah. Dari mana asalnya? Sumatera Utara. Allahu Akbar. 19 orang. Tapi yang hidup tinggal 5 orang lagi. Yang lain mengalir pahala ke makam mereka. Saya bingung, kenapa ulama Sumatera Utara bisa datang kemari? Rupanya Buya Hamka datang ke sana berdakwah, berjumpa dengan Sultan. Kata Sultan, tolong kirim ulama kemari untuk mengembangkan agama Islam. Buya Hamka nih hebat, dia Muhammadiyah. Tapi dia tahu orang Sabah pakai kunut subuh, orang Sabah pakai zikir berjamaah, orang Sabah pakai tahlil. Sedangkan Muhammadiyah tidak. Buya Hamka orangnya bijaksana. Dia Muhammadiyah, tapi tak dikirimnya da'i Muhammadiyah. Dicarinya yang sepaham dengan orang Sabah. Dijumpainya lah tuan ulama besar dari Sumatera Utara, Tuan Haji Bahrum Jamil. Lalu kata dia, Tuan Bahrum Jamil, tolong kirim da'i-da'i. Datang Tuan Bahrum Jamil, dikumpulkannya lah 19 ulama dari Sumatera Utara, dikirimlah ke Sabah. Salah satunya masih hidup, datang di Masjid Agung Sabah. Waktu saya sedang mengisi tabligh pengajian, berjumpalah kami, tuan-tuan guru, tak mengguru-gurui. Rupanya ulama-ulama besar datang dari negeri ini. Kita jamin ke depan, datanglah pemimpin-pemimpin yang cinta ulama. Allahu Akbar. Banyak orang takut pada Islam. Nanti kalau orang Islam berkuasa, kami akan disunat. Tidak. Islam itu jangankan manusia, lubang tanah pun tak boleh diganggu. Nih pokok-pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar. Ada pokok kayu yang indah, sebatang pohon daunnya rimbun, bagus. Lalu kemudian datang orang bawa kampak, dipotongnya, bang, putus. Langsung Allah menghukum, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Sebatang pokok kayu kau potong, apalagi kalau leher manusia yang kau potong. Islam datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan lil muslimin, Islam saja, tidak. Allah tak mengatakan lil mukminin, tidak. Tapi dikatakan semesta alam mendapat rahmat. Pergi ke danau, pergi ke bukit, nampak lubang tanah di Bukit Lawang. Nampak lubang tanah, tiba-tiba maaf cakap, buang kencing dia di lubang tanah, buang air kecil. Tak boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh? Karena mungkin di dalam itu ada semut-semut yang sedang mengadakan tablik akbar. Tiba-tiba datang angin puting beliung, lengkap dengan banjir bandang. Bayangkan kalau ada lubang tanah lalu orang buang air kecil ke dalam. Tiba-tiba rupanya di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Habislah baleho-baleho mereka bertumbangan. Pernah tak orang berpikir tentang itu? Begitulah Islam ini peduli luar biasa. Jadi kalau ada orang ketakutan tentang Islam, itu semuanya adalah fitnah. Betul? Saya bisa berhadir di tengah Bapak Ibu semua. Ini diundang untuk menyampaikan tablik akbar, bukan menyinggung perasaan orang. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang luka kemana obat akan dicari. Kerjasama dari berbagai pihak hadir saya kemari, terutama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, ada pula namanya Bintang Harapan Rakyat. Itu semua bekerja sama, hadir semua kemari. Tapi kita tidak lihat seragam, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara ini semua di sisi Allah. Siapa? Bukan yang tegak berdiri, bukan yang duduk di bawah. Yang paling mulia adalah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tablik akbar makin takut kita kepada Allah. Kalau ada takut di dalam hati, maka suami tak akan mengkhianati istri. Betul? Kalau ada takut dalam hati, maka istri tak akan mengkhianati suami. Betul? Kalau ada takut dalam hati, maka pedagang tidak akan curang timbangan. Betul? Sekarang kalau kita pergi ke pasar, timbangan cabai tak betul, timbangan ikan tak betul. Ibu-ibu matanya paling tajam nengok timbangan. Kurang. Kalau disuruh ngaji tak nampaknya alif bengkok, alif lurus. Tapi kalau menengok timbangan kurang tuh. Ibu-ibu yang matanya tajam menengok timbangan, lanjutkan.
Karena dengan tajam menengok timbangan, ibu sudah menjaga, sudah mengawal, ibu sudah menyelamatkan pedagang dari curang menimbang beras. Satu surat khusus, 114 surat, ada satu surat tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka, celaka, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alhamdulillah, sekarang timbangan Pak Ustadz semuanya tak betul. Ada satu timbangan yang betul. Apa tuh? Timbangan posyandu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilkada serentak damai. Mudah-mudahan saya hanya menyampaikan pesan dari Bawaslu dan Panwaslu. Kebetulan kemarin di Pekanbaru Riau, saya yang tablik akbar disponsori oleh kepolisian daerah dengan pemerintah Pemprov, dengan Bawaslu, dengan Panwaslu dari Jakarta datang. Maka disampaikan di antara pesannya adalah hindari black campaign, black hitam. Yang hitam jangan tersinggung. Campaign, kampanye black hitam memburuk-burukkan orang. Lalu kemudian hindari money politik, money duit, politik duit politik, mencoblos karena uang. Insya Allah Bapak Ibu yang kaya-kaya, yang mapan-mapan, kalau ada orang mau mengasih duit, ku kasih kau 100 ribu, coblos aku. Ada yang mau? Mana dia mau? Tak mempan lah kalau 100 ribu. Kalau 1 juta? Ah, itu banyak tuh Pak Ustaz. Pokoknya sekali haram, haram. 100 ribu haram, 1 juta haram, 10 juta haram. Datang telepon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Medan Pak Ustaz. Iya, ada apa? Ada orang ngasih saya 10 juta untuk milih dia. Haram apa haram? Haram. Betul nih Pak Ustaz. Haram. Bagaimana kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Sebetulnya ulama tak sepakat tentang masalah. Oh, neraka jahanam tempat kau Pak Ustaz. Berapa lama kau makan duit haram ini? Kau ambil duit itu, kita bagi 2, yang haram menjadi halam, halam, halam. Kau ambil duit itu 5 juta untuk kau, 5 juta untuk aku. Lalu duit itu dibelikan beras, beras masuk ke rice cooker menjadi nasi, nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Duit haram berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otak hitam gelap gara-gara makan haram. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun otak hitam gelap berdosa gara-gara apa? Makan haram. Heran saya, anak saya ini Pak Ustadz, saya masukkan ke pesantren lari, saya masukkan ke sekolah Islam melompat, di rumah pun macam kucing aja mencakar-cakar. Apa salahnya Pak Ustadz? Mohon maaf, mungkin dulu kau banyak suapkan makan haram. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Banyak-banyak ajalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, didoakanlah pada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, anakku soleh. Apa kata Nabi? Mata'amuhu haram. Mungkinkah Allah mengabulkan doanya? Mata'amuhu haram, karena makanan haram dikunyah, ditelan dari lidah yang haram. Diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram, kecuali lidahnya 2, satu untuk doa, satu untuk makan. 3, duit haram tadi dibawa ke Makkah. Duit haram, 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 haram dibawa ke Makkah, lalu menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Patutlah bapak tu balik haji tak ada perubahan. Apa beda haji mabrur tak mabrur? Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, ibu tu dulu sebelum berangkat haji tak berjilbab, setelah balik panjang jilbabnya. Mabrur. Bapak tu sebelum haji bercelana pendek, setelah balik tak bercelana sama sekali. Tak ada perubahan. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Saya setiap bulan Januari setahun sekali membawa jamaah umroh ke Makkah Madinah. Kalau saya yang membimbing, Bapak Ibu jamaah umroh, mari berniat labbaik Allahumma umroh. Udah, hati-hati, jangan cabut rambut, jangan cabut bulu ketiak, jangan cabut kuku, hati-hati, tayar dam. Ikuti saya tabliyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Datang orang Jawa, Ustaz kasar sekali. Tengok saya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tertidur jamaah. Mari mikrofon tu balik, biar aku aja. Labbaik Allahumma labbaik. Bangun dia. Tak ada gunanya berlembut-lembut buat orang tidur. Jelas, keras, tegas, tapi tidak radikal.
Kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu jangan kalian undang, itu Ustaz keras, itu apanya yang keras? Orang selembut ini kata dia keras. La ilaha illallah. Kalau keras Ustaz Somad, tak banyak komen-komen di YouTube, di FB. Coba tengok, Ustaz jadikan aku yang kedua dong, kata dia. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah di Sumatera Utara ini tidak sebagai seorang tamu. Saya hanyalah seorang anak yang sedang balik ke kampung halaman. Jadi jangan ada tersinggung. Kalau anak kemanakan balik ke kampung ada orang tersinggung. Tidak. Siapa tuh? Itu anak keponakan kami, Ustaz Somad itu. Takkan mungkin dia menyinggung-nyinggung kami. Dia sudah ada anak-anak bagian dari darah kami. Patut mirip kalian hitamnya, iyalah. Hitam-hitam setepuk manggis walaupun hitam kupandang. Untuk menyenangkan hati orang hitam gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilkada serentak dalam keadaan damai. Setelah itu nanti terwujudlah pilihan-pilihan bangsa. Jangan lupa gunakan inna sam'a, pakai telinga, wal basar, pakai mata, wal fuad, pakai hati. Siapa nama suami ibu? Fuad. Apa arti fuad? Buah hati belayan jiwa. So sweet. Sam'a, telinga, basar, mata. Pakai telinga, dengar baik-baik track record orang ini. Pakai mata, tengok baik-baik. Sesuai tak gambar baleho dengan aslinya. Sama. Gunakan telinga, gunakan mata. Tapi jangan lupa, ada yang tak bisa berdusta di dalam. Di dalam tak bisa berdusta. Betul? Maka kau jernihkan pandangan, malam kau pun tahsud salat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Jangan kau takut karena jabatan, jangan kau takut karena kehormatan, karena kau tak lama menikmatinya. 4 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mati. Berapa lama kau nikmati itu? Tak lama. Berapa banyak orang hanya mencari tak tempat menikmatinya. Bapak, silakan makan. Silakan makan, semua hidangan sudah. Makanan saya belum sampai. Tolong Pak, belum sampai. Apa yang belum? Kentang rebus tak pakai garam. Kepiting tak termakan, udang tak termakan. Saya kalau diundang sama jamaah, Ustadz, apa yang dilarang Pak Ustadz? Apa yang tak bisa dimakan? Apa yang pantang Pak Ustadz? Saya pantang cuma satu. Apa tuh? Pantang dekat. Kemarin pergi kami ke Pantai Serge, dikasih mereka udang, selesai. Kepiting, selesai. Durian, selesai. Kenapa tak gemuk-gemuk? Habis kesuara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan terlalu dipikirkan dunia ini, tapi jangan pula tak dipikirkan. Dipikirkan takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Kau takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya selesai solat 5 kau tanamkan ke tangkai jantung, ke lubuk hati, ke tulang sumsum, kepala, otak di dalam. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku, Allah yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, Allah yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 tuh masukkan ke tangkai jantung. La syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya selesai solat tuh bacanya pelan-pelan. Ini banyak orang selesai sholat cepat. Qadir. 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 Apa ibu ini Qadir-Qadir aja? Nama lakiku Abdul Qadir. Oh. Tak usah terlalu takut. Kau takut hanya kepada Allah. Itulah kau angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kau pikirkan jabatan. Sebelum kau mati, pengganti kau sudah ada. Betul? Kau pikirkan kekuasaan, sebelum mati orang sudah siap-siap menggantikan engkau. Kalau tak percaya, cobalah pura-pura mati. Ada ibu-ibu pura-pura mati, dipasangnya cincin, 3 di kiri, 3 di kanan. Tiba-tiba malam tuh, pas jam 2 malam, tahan ibu itu pernah menjadi penyelam, bisa dia nahan nafas. Tas suaminya mau dengar, ditahannya. Saking lama menahan, keluar dari bawah. Pas malam-malam jam 2, semua sedang tidur, datang lakinya mengendap-endap mendekat, mau melepas cincin. Disitulah dia baru tahu, oh rupanya kalau awak sudah mati, ini yang pertama dilepas. Pas mau dilepasnya, belum lagi bang. Baru tahu. Tapi jurus ini tak bisa lagi ibu pakai, karena soal sudah bocor. Carilah jurus lain, nanti saya lihat. Ada
Yang akan dibawa mati itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Kalau kita jumpa sama orang yang ditanyanya harta. Ustaz, anak. Kalau saya tak ditanya orang harta, yang tanya anak. Ustaz, anaknya berapa? Ada pula jamaah, bininya berapa? Tapi kalau antara bisnismen pegawai yang ditanya, apa bisnis kau sekarang? Nanam kebun sawit. Berapa hektar? Ya tak banyak lah, cukuplah untuk 7 keturunan. Kau nanam apa? Aku nanam karet. Banyak kau tanam? Ya sejauh mata memandang lah. Tapi ketika kau akan mati, yang akan kau bawa adalah agama. Mau doktor, mau profesor, apapun titelmu, panjang namamu sebesar amplop, yang ditanya malaikat, marabbuka. Pertanyaan anak MDA, Tuhan kau siapa? La ilaha. Itulah makanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Waktu lahir dibisikkan ke telinga anak. Apa yang dibisikkan ke telinga anak waktu anak lahir? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang yang waktu anaknya lahir, nanti ku sekolahkan kau ke Korea. Tak ada. Waktu mati itu juga dibisikkan. Makanya selesai la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakutkan? Saya jumpa dengan orang baru pulang dari Singapura, dari mahkota Hospital Malaka, pucat mukanya. Bapak kenapa? Baru periksa jantung Pak Ustadz, katanya saya diponis jantung koroner, kalau tidak operasi jantung dibelah, nanti urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol tuh Pak. Kalau tidak mau bypass, umur Bapak tinggal 3 bulan, habis 3 bulan. Jadi mau Bapak? Tak berani saya Pak Ustadz, terbayang saya jantung dibelah macam ayam potong. Jadi gimana? Saya biarkan aja. Udah berapa lama? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Apa ditakutkan? Mati dalam kuasa Allah. Berapa banyak jamaah yang udah nengok saya. Saya tengok wajah Ustaz lelah betul. Ini nampaknya Ustaz. Malah yang bilang tu cepat mati. Kalau tak mati kata Allah tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak mati. Memang kami tak khawatir mati Pak Ustaz. Setengah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang yang santai, enjoy, sehat. Tabrak mobil, mati. Minum kopi, mati. Kopi Mirna minum. Matilah. Saya mulai tadi ceramah jam 11. Sekarang sudah jam 11.35 menit. Cepat betul waktu di Medan. Tiba-tiba datang pula surat tilang. Ustadz, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Pokoknya yang saya bicarakan 3 saja. Pertama, 70 tahun Sumatera Utara. Yang kedua, sukseskan pilkada. Terakhir yang ketiga, musabakoh nasional XXV berapa ini? 27. Musabakoh MTQ nasional. Qori juara internasional, dikumpulkan seluruh dunia. Juara satunya siapa dia? Ustadz Fadlan Zainuddin. Allahu Akbar. Dari mana itu? Sumatera Utara. Dikumpulkan lagi seluruh dunia. Juara satunya Ustadz Darwin Hasibuan. Dari mana itu? Sumatera Utara. Jadi kalau ada orang Sumatera Utara tak pandai mengaji, pindahlah ke provinsi lain. Asal disebut Sumatera Utara, itu orang-orangnya 2. Kalau tak pandai mengaji, pandai betul. Ini tempatnya para qari. Maka kalau ada musabaqah tilawatil Quran, maka peserta anak-anak kita bawa anak-anak ibu. Kadang-kadang MTQ ini isinya peserta ofisial Dewan Juri. Anak-anak bawa, tunjukkan. Nah, tengok tuh. Ini kadang kalau artis yang datang, tengok. Kalau anak pandai menyanyi, bangga. Anak pandai main keyboard, bangga. Anak pandai main gitar, bangga. Anak mengaji tak diajar. Nanti kalau mati, disiap-siaplah dikirimnya lagu dangdut. Meninggal kita mati, dibukanya keyboard. Nyanyi dia, Mama. Oleh sebab itu Al-Quran, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asyah Jamil. Dari mana itu? Sumatera Utara. Orang sini orang-orang hebat Al-Quran. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Akan memberikan pertolongan. Istri sayang, suami sayang, buah hati belayan jiwa. Bersebentar saja bapak ibu pergi ke pasar. Apa kata bapak? Jangan lama-lama ya mas. Setengah napasku pergi.
Tapi ketika mati, apa yang terjadi? Harta dibagi dua. Gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Satu-satunya yang akan menolong, di antara yang akan menolong, di antara yang bisa menolong adalah Al-Quran akan datang memberikan pertolongan. Ibu-ibu di Medan masih wirid Yasin lagi? Alhamdulillah, baca terus, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tenangnya hati suami mendengar bini baca Yasin. Begitu dibuka kamar, rupanya Samsung. Bacalah betul-betul Yasin. Baca betul-betul Yasin. Ada pula ibu-ibu yang baca Yasin nih cepat-cepat aja. Sampai tak kedengaran pangkalnya, ujung-ujungnya. Turja'un. Fayakun. Ada pula tak berbunyi sama sekali. Kau baca apa nih? Ini namanya Yasin silent. Mana ada Yasin tak berbunyi? Dia ada makharijul hurufnya, ada ikhfa, ada iqlab, ada qalqalah. A'udzu. Islamic Center juara 1 musabaqah tahfiz Quran 30 juz Provinsi Riau, imam di Masjid Nurul Haq. Juara 1 musabaqah hafal Quran 30 juz Provinsi Riau, imam Masjid Nurul Haq. Saya tanya, tamat dari mana? Islamic Center Medan, Sumatera Utara. Dari sini hafal Quran. Dari sini mereka ngapal Quran. Oleh sebab itu maka ibu yang punya anak hafal Quran, satu hari dia mengulang hafalan 2 juz, maka kalau kita mati mengalir pahalanya 2 juz setiap hari bagi yang hafal Quran. Yang tak hafal Quran 2 juz juga, juz melon, juz mangga. 3 yang sudah saya sampaikan. Ulang tahun, bangkit semangat Sumatera Utara, sukseskan pilkada, hindari black campaign dan money politik. Jangan sampai tidak mencoblos, dengan tetap guna telinga, guna mata, guna hati, coblos pemimpin yang benar. Musabaqah tilawatil Quran nasional. Hadiri, datang, tengok, rekam, tunjukkan anak-anak. Nak, aku ingin kau macam Qori itu. Aku ingin kau macam itu, nak. Aku sebetulnya bisa, mak. Kenapa tak bisa? Mak tak pandai. Janganlah kau ejek gitu, sakit hatiku. Masukkan dia. Bapak juga begitu. Nanti pulang ke rumah tak ada guna pengajian ini kalau tak diamalkan. Habis maghrib matikan TV, matikan radio, matikan HP, stop, panggil anak, panggil bini. Sini, baca. Kau udah sampai mana? Iqra 5 ya. Baca. Bataba, batata, batasa, batasa. Ibu sampai mana? Baru sampai Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kebetulan keponakan ada sini. Sini, baca. Sudah sampai mana? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Selesai mereka baca, sekarang bapaklah baca. Banyak pula tugas dari kantor. Begitu caranya kalau belum bisa. Atau suruh mereka buka surah lain. Kira-kira udah dekat azan Isya, ada azan Isya, tutup pergi sana ya. Tapi kita diam-diam datang ke guru mengaji, pergi ke Islamic Center, pergi ke pondok pesantren. Ustadz, aku mau belajar ngaji sama Ustadz, tapi kalau bisa anak biniku jangan sampai tahu. Ini rahasia antara kita. 4 mata Pak Ustadz bisa. Kata Ustadz tuh jangan kan 4, 3 pun bisa baca. Ustadz, 10 menit lagi Pak Ustadz. Ustadz, kenapa dalam memilih pemimpin kita harus mengutamakan akidah? Kan yang akan dipilih itu pemimpin dunia. Pemimpin dunia akan membawa kepada pemimpin akhirat. Siapa yang akan mengurus APBD masjid? Siapa yang akan mengurus tentang masalah Basnas Badan Amil Zakat Nasional? Siapa yang akan mengurus? Ceramah hanya bisa Abdul Somad khutbah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Selesai khutbah Jumat, pulang bapak ke rumah. Bang, apa isi khutbah Ustaz Somad tadi? Entah, jerit-jerit aja dia, aku tengok. Tapi kalau pemimpin yang akidahnya baik, dengan satu tanda tangannya, wajib membayar zakat bagi pegawai muslim. Tak pernah ceramah. Selesai. Ramahlah saya di Aceh Meulabuh. Kami dari Riau
Kabupaten Siak Sri Indrapura, negeri Melayu bumi lancang kuning. Zakat kami 2015 10 miliar. Karena apa? 10 miliar satu kabupaten hanya dengan tanda tangan perda peraturan daerah. Selesai acara, datang pengurus Basnas Aceh mau labuk. Berapa tadi Ustaz? 10 miliar. Kami 15 katanya. Dan diam saya. Kenyang saya langsung. Dalam hati saya, Mat, Somad akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Itu kenapa? Karena ada segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perempuan Melayu memakai baju kurung. Kenapa? Menjaga anak-anak yang hafal Quran jangan sampai hafalannya hilang. Menghafal Quran itu payah, menghilangkannya senang. Tengok aja lutut 2 kali hilang 2 juz. Maka dibuatlah perda syariah bagi muslimah menutup aurat. Itu yang bisa siapa melakukannya? Pemimpin-pemimpin politik. Kalau umat Islam tidak pentingkan politik, kalau umat Islam tidak peduli pada politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang tak peduli kepada Islam. Betul? Kenapa takut kalian bilang betul? Bagaimana yang lebih baik? Berzikir dan berdoa sesudah sholat secara sir atau jahar? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak boleh. Jadi gimana? Hadis tentang zikir jahar setelah salat ma'thur, yaitu hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanal jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sesudah solat sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Begitu pendapat ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan berzikir jahar hanya untuk mengajar makmum. Kalau makmumnya sudah paham tidak lagi jahar. Masalah zikir jahar dan sir sesuai keyakinan masing-masing. Yang sir jangan mengejek yang jahar jangan mengejek yang sir. Karena kalau saling ejek mengejek nanti berkelahi. Yang ketawa yang tak berzikir. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Ayo kita mainkan bala 6 kelepah. Ustaz Somad kalau jadi imam bagaimana? Saya kalau jadi imam tetap berzikir jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat saya tengok. Semua. Apa yang kau baca? Allahu Akbar 33, Allahu Akbar. Tapi yang pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Seminggu baru selesai nih Pak Ustaz. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup 100. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai itu barulah berdoa. Berdoanya panjang-panjang. Ini banyak orang selesai sholat tak lagi mau doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kau kenapa tak berdoa? Malah yang lama aja belum kabul kan bertambah. Doa lah, doa. Kau kenapa tak mau berdoa sama imam? Lain doa imam, lain doa aku Pak Ustaz. Imam tuh minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Aku jual es krim gitu. Doa imam tuh doanya umum. Doa umum tuh tak banyak, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Wa barakatan fil rizki, rezeki berkah. Wa taubatan qablal maut, sebelum mati taubat. Wa rahmatan indal maut, rahmat waktu mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Selesai langsung Rabbana atina. Yang panjang-panjang. Datanglah ustaz dari Jakarta ceramah di tempat kami. Dibantainya malam Lailatul Qadar 1 jam berdoa. Pas menit-menit pertama saya tengok semangat jamaah semua. Wah gitu udah agak-agak lama. Bantailah Pak Imam tak selap gue lagi dah. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserahlah mau kabul-kabul tidak entah apalah. La yajtami' malaun, sekelompok orang berdoa
berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, yang berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, maka nanti di akhir majelis kita tetap berdoa bersama insyaallah. Tapi setelah selesai doa bersama itu, doa lagi sendiri-sendiri, doa. Tapi kalau sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Didengar kawan sebelah, ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir nanti dia selingkuh sama orang lain. Tanya orang, sama siapa? Nah, kalau sifatnya pribadi, diam-diam aja. Apa yang kau minta? Terserah aku lah. Doa-doa aku, apa kau tanya-tanya? Doa Pak Ustaz kan pakai bahasa Arab. Kami tak bisa bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu 4 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Habis itu bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di sana. Aku takut dia pacaran, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia mabuk, jangan sampai dia ikut geng motor, jangan sampai kepala dibelah orang dari belakang. Pak Ustaz, saya tak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Saya akui ke wong Jawa, Pak Ustaz. Apa kira bahasa Jawa? Wis pirang-pirang dino bojone rong teko piye ki Allah. Wis malah ngidul ngetan. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Padang, Pak Ustaz. Apa kira Ustaz? Iko banyak banan yang minta kan. Nampak tamu alum balaki nang kadu alum babin nang kaampe bacara ibu. Saya orang Batak, Pak Ustaz. Tak pula pandai bahasa Batak. Ala hadhihi niyah, akhirnya saya ucapkan selamat ulang tahun Provinsi Sumatera Utara yang ke-70.